Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Jangan lupa ya di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga channel aku biar gak ketinggalan video-video barunya. Nah guys, kasus yang mau aku bahas hari ini menurut aku emang rada jarang nih terjadi, dan kasusnya plot twist banget, udah kayak sinetron-sinetron. Gimana sih cerita lengkapnya? Gak usah panjang lebar lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini dimulai dari Republik Dominika. Republik Dominika merupakan pulau terbesar kedua di gugusan Kepulauan Laut Karibia, Amerika Tengah. Kisahnya ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Julia Tenetti, berumur 31 tahun. Julia lahir pada tahun 1989 di Republik Dominika. Tapi sayang, nggak lama setelah dia lahir, dia itu langsung diadopsi oleh satu keluarga yang sekarang menjadi orang tua angkatnya. Julia nggak tahu pasti ya apa alasan orang tua kandungnya membiarkan dia diadopsi, tapi kemungkinan besar sih karena ekonomi nih teman-teman. Tapi Julia memang nggak terlalu memikirkan hal itu ya, karena dia mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua sambungnya. Dia diperlakukan seperti anak kandung mereka sendiri, jadi kayak nggak ada beda lah. Julia tinggal bersama orang tua sambungnya di wilayah Amerika Serikat, tepatnya di New Haven, Connecticut. Nah, Julia ini punya sahabat dari kecil bernama Molly Sapadin. Molly kelahiran 1990, lebih muda 1 tahun aja ya dari Julia. Mereka deket banget nih teman-teman, karena memang orang tua Julia dan orang tua Molly juga bersahabat. Dan Molly pun adalah anak adopsi yang berasal dari Republik Dominika. Jadi latar belakang mereka berdua ini kayak sama ya guys. Julia dan Molly bersahabat dari mereka kecil sampai dewasa. Pada saat Julia dewasa, dia udah mulai bekerja. Julia ketemu nih dengan seorang wanita yang bernama Cassandra Madison. Dan Julia jadi deket banget juga sama Cassandra ini. Jadi selain Molly, dia juga punya sahabat baik yaitu Cassandra ini. Jadi saat itu Julia sedang bekerja di salah satu Russian lady bar yang ada di New Haven, itu tahun 2013. Kalau Cassandra ini lebih tua 1 tahun aja dari Julia, dia lahir 1988. Pada saat awal perkenalan, terus mereka ngobrol-ngobrol, Julia tuh penasaran banget dengan tato bendera Republik Dominika yang ada di salah satu bagian tangannya Cassandra. Kenapa? Karena Julia juga punya tato yang sama guys. Ternyata setelah mereka ngobrol ya memang betul mereka punya latar belakang kehidupan yang sama. Cassandra ini juga berasal dari Republik Dominika, dan dia juga nggak lama setelah lahir diadopsi sama keluarga yang ada di Amerika Serikat gitu. Karena Cassandra ini orangnya baik, ramah, asik gitu ya menurut Julia. Akhirnya mereka berdua tuh dengan cepat semakin dekat. Tapi walaupun Julia punya sahabat baru, ya dia tetap nggak melupakan Molly nih guys. Bahkan Julia memperkenalkan Cassandra ke Molly. Karena mereka bertiga ini punya latar belakang yang pada dasarnya sama ya teman-teman. Jadi mereka bertiga nih wah semakin sering ngobrol bareng, ngumpul bareng, ngelakuin apa-apa bareng. Bahkan banyak banget orang-orang yang melihat mereka bertiga dan mikir, kalian tuh saudaraan ya? Soalnya mirip banget guys, mereka tuh bener-bener mirip. Apalagi karena mereka udah deket, mereka sering pakai baju samaan, stylenya juga kayak mirip-mirip. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga ini penasaran banget dengan identitas asli mereka itu seperti apa. Dari mana asal-usul mereka, orang tua kandung mereka, keluarga kandung mereka di sana tuh kayak gimana. Mereka tuh sampai bawa akte adopsi masing-masing, terus kayak dikumpulin gitu ya. Siapa tahu ada kesamaan, jangan-jangan bener nih kita saudaraan gitu. Dikumpulin akte adopsinya, tapi ternyata di situ nggak ada kesamaan teman-teman. Pada tahun 2015 persahabatan mereka sempat LDR karena Cassandra memutuskan untuk pindah kota. Tapi walau begitu mereka masih tetap berkabar lewat pesan, terus teleponan juga. Hubungan mereka itu tetap baik ya teman-teman. Pada tanggal 1 Januari 2018, Molly melakukan tes DNA guys, karena dia tuh masih penasaran banget, pengen tahu ya identitas aslinya, siapa aja keluarganya, siapa aja saudaranya. Nah dari situ
ya benar, Molly berhasil mengetahui tentang keluarganya. Ternyata Molly itu punya kembaran, seorang wanita bernama Lucy. Dan kembarannya ini, Lucy, tinggal nggak jauh lagi dari dia guys, cuma 40 menit berkendara coba. Lebih kagetnya lagi, Cassandra yang selama ini memang udah dicurigain, kita jangan-jangan saudaraan nih. Ternyata Cassandra itu adalah sepupunya Molly. Waduh, bener-bener kaget banget dong, kayak ya ampun, kita bersahabat, kita bisa ketemu dan ternyata kita itu sepupuan. Pas dengar kabar ini, mungkin Cassandra cerita ya sama orang tua sambungnya, karena pada Natal 2018 itu orang tua sambung Cassandra memberikan hadiah buat dia berupa hasil tes DNA. Jadi saat itu Cassandra bisa tahu nih siapa aja keluarga biologisnya. Terungkaplah ya, nama ayahnya itu adalah Adriano Luna Collado dan ibunya Juliana Collado. Setelah dapat info itu, Cassandra langsung nyari tahu keberadaan ayah dan ibu kandungnya ini. Berhasil nih teman-teman, ternyata ayah Cassandra itu tinggalnya masih di Republik Dominika. Kondisi ayahnya memang masih sehat, alhamdulillah masih baik-baik aja. Masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2018, Cassandra memutuskan untuk langsung datang ke Republik Dominika untuk tanya-tanya secara detail tentang asal-usulnya ke ayahnya. Sesampai di sana, Cassandra berhasil bertemu dengan ayah kandungnya dan juga beberapa saudara kandungnya, yang pasti ini membuat Cassandra happy banget ya. Dia hilanglah sudah penasarannya itu guys. Tapi sayangnya pada saat itu Cassandra nggak bisa bertemu dengan ibu kandungnya karena ibu kandungnya itu sudah meninggal pada tahun 2015 karena sakit jantung. Setelah berhasil ketemu dengan ayahnya, Cassandra nggak lupa ya untuk tanya alasan kenapa orang tuanya membiarkan dia diadopsi. Ayahnya bilang saat itu keadaan ekonomi mereka memang sedang susah, jadi kalau Cassandra tetap diurus oleh orang tua kandungnya, belum tentu Cassandra akan bisa melanjutkan hidup gitulah teman-teman. Karena pada saat Cassandra lahir, kakak laki-lakinya juga lagi sakit keras, jadi orang tuanya tuh harus fokus mengurus kakak laki-lakinya itu. Nah, Cassandra ini akhirnya diberikan ke keluarga lain untuk diadopsi. Walaupun memang kecewa, sedih, tapi ya Cassandra sudah ikhlas. Dia bilang menerima semua keputusan orang tua kandungnya itu. Tapi entah kenapa Cassandra saat itu kayak ada feeling, makanya dia nanya sama ayahnya, ya ada lagi nggak sih saudara kandungku, entah adikku atau kakakku atau abangku yang ayah berikan ke keluarga lain untuk diadopsi juga. Nah, ayahnya jawab, sebenarnya ini adalah hal yang sulit bagi ayah dan juga ibu kamu. Kami nggak suka membicarakannya, tapi mau gimana lagi karena kondisi yang memaksa. Selain kamu, kami juga menyerahkan ada satu adik kamu, perempuan juga, ke keluarga lain untuk dia adopsi. Saat itu pastinya Cassandra ya bener-bener shock, ternyata feeling dia bener gitu. Dan dia langsung kepikiran ke Julia, entah kenapa, mungkin karena udah ada feelingnya teman-teman, namanya adik kandung pasti kan ada lah ikatannya walaupun mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Tanpa pikir panjang, setelah dengar berita itu Cassandra langsung cepet-cepet menemui Julia. Dia udah siapin alat tes DNA, sampai di sana dia langsung suruh Julia untuk ayo coba tes, dan ternyata hasilnya guys sesuai dengan apa yang Cassandra pikirkan. Cassandra dan Julia ternyata memang benar saudara kandung. Yang artinya Julia juga sepupu Molly ya guys. Jadi mereka bertiga teman deket dan ternyata mereka bertiga itu semuanya saudaraan, apalagi yang dua ini kandung. Pas kebenaran ini terungkap, Cassandra nggak ragu-ragu ya untuk membagikan ceritanya ini ke media sosial. Dia langsung upload foto dia dengan Julia dan mengungkapkan betapa bahagianya dia akhirnya dia bertemu dengan saudara kandung perempuannya. Dari yang tadinya cuma sahabatan, sahabat deket, sekarang malah saudaraan. Bener-bener ya kok bisa gitu ya guys, tinggal di satu wilayah yang sama, mereka temenan gitu dan dipertemukan secara nggak sengaja. Itu loh yang kayak bener-bener kalian percaya nggak sama takdir? Ini kayaknya takdir banget ya. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, aku emang seneng banget aja share kisah-kisah saudara yang lama terpisah terus akhirnya bertemu, atau anak dan ibu yang lama terpisah, orang tua sama anaknya gitu. Karena menurut aku kayak keluarga itu adalah yang terpenting dalam hidup kita. Walaupun mereka tuh punya orang tua sambung gitu ya, punya keluarga sambung yang pastinya kan sayang juga sama mereka. Itu juga keluarga yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Tapi ya namanya setiap orang kan pasti pada akhirnya bakal pengen tahu asal-usul mereka gitu, dan saat mereka menemukan misteri itu, menurut aku sangat sepadan aja gitu untuk di-share, untuk didengarkan ceritanya ya. Luar biasa banget sih menurut aku. Untuk kalian sendiri, ada gak sih yang udah lama gitu nyari
anggota keluarga yang udah lama gak ketemu, atau ya macam-macam Julia, Molly, atau Cassandra ini guys. Aku doain ya semoga bisa cepet ketemu sama anggota keluarga kalian, dipertemukan lagi, disatukan lagi dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Oke, itu dia kisahnya kali ini. Luar biasa ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga channel aku biar gak ketinggalan video-video barunya. Dibantu share juga ya teman-teman biar makin banyak yang nonton, aku makin semangat bikin videonya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.